Pernah kepikiran gak sih kalau solusi buat masalah-masalah terbesar itu kadang-kadang justru sesederhana itu? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah penelitian yang nemuin jawaban yang ya simple banget buat sebuah krisis kesehatan masyarakat yang gede banget. Oke, kita mulai dari satu angka ini aja, 97,4%. Angka yang tinggi banget kan? Tapi ini angka apa sih? Coba deh simpan dulu angka ini di kepala, karena ini kunci dari semua cerita kita hari ini. Soalnya angka ini tuh bukan statistik biasa. Ini ini gambaran dari sebuah masalah besar loh. Semacam teka-teki di dunia kesehatan yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Dan dari sinilah perjalanan kita dimulai, buat ngerti gimana caranya sebuah video bisa ngubah semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke konteksnya dulu ya. Kita bakal ngebahas sebuah tragedi di dunia kesehatan yang sebenarnya solusinya tuh udah ada jelas di depan mata. Jadi, faktanya gini, Indonesia itu ternyata salah satu negara dengan angka kanker serviks tertinggi di dunia. Ini penyakit yang harusnya bisa banget dicegah, tapi malah ngerenggut ribuan nyawa setiap tahun. Miris banget. Coba deh kita lihat angkanya, biar lebih kebayang. Ada lebih dari 14.000 kasus. Dan yang bikin nyesek, hampir setengahnya, lebih dari 7.000, itu meninggal dunia. Ini bukan cuma angka di grafik ya. Ini tuh ibu kita, istri kita, saudara perempuan kita. Dan siapa yang paling beresiko? Ya, mereka ini wanita usia subur atau biasa disingkat WUS. Mereka yang jadi pusatnya keluarga, pusatnya masyarakat, tapi justru mereka yang paling rentan kena risiko ini. Nah, sekarang kita sampai ke inti masalahnya nih, sebuah paradoks yang bikin para ahli kesehatan garuk-garuk kepala selama bertahun-tahun. Padahal ya, solusinya tuh udah ada. Namanya tes IVA, inspeksi visual asam asetat. Tesnya ini simple banget, cepat, dan ini yang penting, gratis di puskesmas. Harusnya kan ini jadi cara deteksi dini yang gampang diakses siapa aja. Nah, ini dia kan pertanyaan besarnya. Kalau tesnya gampang dan gratis, kenapa? Kenapa kok sedikit banget perempuan yang mau tes? Sebenarnya apa sih yang bikin mereka nggak mau? Oke, jadi penelitian ini nemuin beberapa halangan utamanya. Dan ternyata ini bukan soal fasilitas, tapi lebih ke soal informasi dan psikologis. Ada rasa takut sama prosedurnya, ada yang salah sangka soal biaya, ada juga yang ngerasa saya kan sehat ngapain tes. Nah, ini semacam tembok nggak kelihatan yang susah banget ditembus. Terus gimana cara ngatasin paradoks ini? Para peneliti akhirnya nyoba sesuatu yang brilian, justru karena saking sederhananya. Metodenya gini, simple banget. Mereka ngumpulin 38 perempuan usia subur. Pertama, diukur dulu nih tingkat motivasi mereka buat ikut tes IVA. Terus, mereka cuma disuruh nonton satu video animasi edukasi. Udah, abis itu motivasinya diukur lagi, sesimpel itu. Dan hasilnya, sebelum video diputar, ya persis seperti dugaan kita. Motivasi para ibu ini buat periksa tuh rendah banget, rendah sekali. Masih ingat angka di awal tadi, 97,4%? Nah, ini dia jawabannya. Angka itu adalah persentase perempuan di studi ini yang motivasinya lemah buat periksa. Bayangin, dari 38 orang, cuma satu yang motivasinya kuat. Ini benar-benar gambaran nyata dari masalahnya. Tapi, disinilah semuanya berubah. Cuma gara-gara nonton satu video pendek, lihat apa yang terjadi. Angkanya benar-benar jungkir balik. Motivasi kuat yang tadinya cuma 2,6%, malah saat jadi 92,1%. Sebaliknya, motivasi yang lemah anjlok dari 97,4% jadi tinggal 7,9% aja. Ini perubahan total, dan semua itu cuma karena sebuah video. Jadi, apa sih rahasianya? Kok bisa sebuah video sesederhana ini punya kekuatan yang dahsyat banget? Jawabannya ternyata ada di cara kerja otak kita. Jadi, menurut penelitian ini, sekitar 75-87% pengetahuan yang kita serap itu masuknya lewat mata, lewat apa yang kita lihat. Nah, media audiovisual itu ibaratnya kayak pukulan combo yang efektif banget. Mata kita ngelihat gambar yang jelas. Di saat yang sama, kuping kita dengerin suaranya yang ngejelasin. Kombinasi ini, klik, bikin koneksi yang kuat di otak. Informasinya jadi bukan cuma ngerti, tapi nempel. Dan yang paling keren apa? Metode ini tuh berhasil buat semua orang. Nggak peduli tingkat pendidikannya apa, pesannya tetap nyampe.
Ini kan artinya video ini jadi alat komunikasi yang bisa ngejangkau semua kalangan buat bawa perubahan. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran yang lebih besar lagi, yang lebih dari sekedar penelitian ini aja. Pelajaran intinya tuh ini. Kalau kita mau nyelesain masalah manusia, solusinya juga harus manusiawi. Kalau masalahnya takut dan salah info, jawabannya ya bukan data doang, tapi edukasi yang penuh empati. Kalau masalahnya motivasi, jawabannya ya cerita yang bisa nyentuh hati. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungin. Kalau satu video yang dibuat dengan baik aja bisa memecahin masalah sebesar ini, coba bayangin, krisis kesehatan apa lagi sebenarnya bisa kita atasi? Bukan pakai teknologi super canggih, tapi cuma dengan belajar berkomunikasi dan saling dengerin dengan lebih baik. Gimana menurut kalian?